Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuhaida Fasya dengan NIM 1503 dari PTB Pendidikan Teknik Bangunan. Saya akan membuat saya akan mereview artikel yang berjudul Evaluasi Program SMK Kelas Jauh di Pesantren Darul Quran Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi dengan menggunakan model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk, guna mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk keberlanjutan program ini di masa depan. Nah, subjek penelitian ini itu adalah satu orang kiai, terus ada satu kepala sekolah, lalu 3 wali murid, terus 20 orang guru, dan 59 siswa kelas 1 dan kelas 2. Nah, pengumpulan datanya ini dilakukan dengan menggunakan teknik angket, observasi, dan wawancara. Angket divalidasi dengan validitas construct atau construct validity. Nah, selanjutnya ini data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan bantuan SPSS 16.00 for Windows. Evaluasi program SMK kelas jauh di Pondok Pesantren Darul Quran Kabupaten Gunung Kidul. Nah, yang bertujuan untuk menjawab tantangan globalisasi. Di era globalisasi yang menuntut sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Jadi pendidikan kejuruan menjadi solusi penting dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja melalui peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas, kurikulum, dan pengelolaan. Nah, namun sayang seribu sayang, banyak banget anak dari keluarga-keluarga yang kurang mampu yang gak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Nah, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam ini memberikan alternatif pendidikan dengan biaya rendah atau bahkan gratis. Nah, tapi meski demikian, lulusan pesantren itu kan sering banget gak memiliki keterampilan kerja yang memadai, apalagi untuk bersaing di dunia kerja. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK menginisiasi program kelas jauh SMK di Pondok Pesantren. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kerja kepada santri tanpa menghilangkan ciri khas pendidikan pesantren. Nah, namun dalam pelaksanaannya ini menghadapi berbagai tantangan. Contohnya seperti penyesuaian kurikulum pesantren dengan kurikulum SMK, terus keterbatasan sarana prasarana, dan biaya operasional yang besar, terus sosialisasi program kepada masyarakat. Nah, Pondok Pesantren Darul Quran ini menyelenggarakan program ini dengan visi menciptakan generasi Islami yang unggul secara akademik dan kompeten di dunia kerja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian evaluasi. Nah, waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 2 bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2013 sampai 2014, mulai dari bulan Juli sampai Agustus 2013. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan pengumpulan data melalui yang pertama itu ada observasi atau mengamati secara langsung proses pembelajaran. Yang kedua itu ada angket dengan menyebarkan kuesioner untuk menjaring data mengenai tanggapan peserta didik terhadap proses pembelajaran dan karakteristik pendidik. Nah, lalu serta pemahaman pendidik mengenai konsep pembelajaran. Nah, kemudian ada juga wawancara, yaitu melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam. Terus ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan. Berikut ini adalah komponen-komponen dari evaluasi program ini. Yang pertama itu ada evaluasi konteks, atau aspek yang dievaluasi ini adalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan pesantren, lalu kedukungan dari berbagai pihak masyarakat, pemerintah, pondok pesantren, lalu identifikasi masalah dan tantangan yang ada.
adalah tujuan evaluasi konteks untuk mengidentifikasi dan menilai kebutuhan masalah dan peluang dalam konteks program SMK kelas jauh di pondok pesantren untuk menentukan tujuan program yang relevan dan realistis. Nah, untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian ada evaluasi masukan atau input. Aspek yang dievaluasi ini adalah kualifikasi dan kompetensi guru, lalu ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana, misalnya kayak kelas, laboratorium, peralatan. Nah, kemudian ada kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan karakteristik pondok pesantren. Lalu kecukupan anggaran dan efisiensi. Nah, tujuan evaluasi input ini untuk menilai ketersediaan dan kualitas sumber daya yang digunakan dalam program, lalu mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam input program, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan input program. Kemudian ada evaluasi proses, yaitu aspek yang dievaluasi adalah efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, lalu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian kualitas interaksi antar guru dan siswa, lalu efektivitas manajemen program atau perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi proses ini untuk memantau dan menilai pelaksanaan program, lalu mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam pelaksanaan program, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan program. Kemudian ada evaluasi produk. Nah, aspek yang dievaluasi ini adalah prestasi akademis siswa, lalu keterampilan dan kompetensi yang dikuasai siswa, lalu tingkat kelulusan siswa, lalu relevansi program dengan kebutuhan dunia kerja, dan kepuasan siswa, guru, dan orang tua terhadap program. Dan tujuannya evaluasi produk ini itu untuk menilai hasil dan dampak program, menentukan efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, lalu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan atau pengembangan program. Sekian. Nah, kemudian berikut ini adalah hasil dari evaluasi program ini. Yang pertama ada konteks. Respon masyarakat sangat baik terhadap program karena membantu masyarakat ekonomi lemah untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Lalu kedua ini ada input. Nah, rekrutmen tenaga pendidik sangat mengedepankan kompetensi, kualitas, dan kapabilitas. Pemahaman pendidik mengenai konsep pembelajaran dalam penyusunan perencanaan pembelajaran 70% dengan kategori sangat baik. Lalu aspek pengolahan kegiatan pembelajaran 70% dengan kategori sangat baik. Sarana dan prasarana SMK Darul Quran sudah sangat memadai untuk menunjang kegiatan kelancaran proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ini ada proses. Kegiatan pembelajaran di SMK sudah berjalan sangat baik dilihat dari pendidik dan peserta didik. Nah, nilainya itu sekitar dari 80 sampai 87 sampai 90% sudah sangat baik. Lalu produk. Keberhasilan pelaksanaan program sudah berjalan sangat baik dilihat dari hasil belajar peserta didik. Nah, muatan lokal mampu membaca menulis Al-Quran, hafal Quran, bahasa Arab. Lalu ada life skill, mampu merakit komputer, instalasi, dan berdakwah dengan baik. Prestasi akademik juga menunjang tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Menjuarai tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lalu tingkat kelulusan peserta didik setiap tahun mencapai 100%. Nah, kemudian ini ada rekomendasi dan saran. Kurikulum perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan industri dan tidak meninggalkan ciri khas pesantren. Lalu penguatan program keterampilan hidup dan muatan lokal,
agar lulusan semakin siap bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan bagi pihak yayasan ini perlu mempertimbangkan bahwa pendidik yang ada di SMK, pondok pesantren sebaiknya mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, sehingga kualitas pembelajaran yang ada semakin baik dan output yang dihasilkan itu semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.